A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa rahimana bi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah sekalian, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita bisa sama-sama duduk di masjid ini selepas salat maghrib untuk mengkaji agama kita, agama Islam yang memang kita genggam erat ini. Biasanya saya menyampaikan tentang al-hikam. Ya, makasih. Malam ini karena berkenaan dengan akan datangnya bulan Ramadan, jadi sekarang ini sudah pertengahan Rajab, kemudian setelah itu Sya'ban, setelah itu Ramadan. Maka saya diminta untuk mendahului memberikan peringatan dini. Peringatan dini kayak musibah aja ya. Akan datangnya bulan Ramadan, gitu ya. Itu tema saya malam ini, sehingga untuk al-hikamnya kita pending dulu ya. Nanti mudah-mudahan kita ada umur panjang, kesempatan kita bisa lanjutkan lagi. Baik bapak-bapak, jamaah sekalian, mungkin berawal dari pertanyaan ya, sebetulnya kenapa sih kita mesti menyambut Ramadan? Itu kenapa sih kita mesti berbenah diri untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan lebih baik. Kira-kira apa ya? Kalau saya jawab, kira-kira mewakili nggak nih? Kenapa kita, atau kepentingan apa kita untuk menyambut bulan Ramadan secara dini gitu? Tentu saya sekedar untuk mengingatkan informasi kita sebelumnya tentang Ramadan ya, informasi tentang Ramadan. Pertama, Ramadan itu ya mungkin salah satunya atau satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah gitu. Walaupun yang lain disebutkan, cuman bernama Ramadan itu hanya itu gitu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. 'Al-Qur'an. Kita semuanya tahu
bahwa semua yang termaktub di dalam Al-Quran itu terpilih. Semua yang tercatat di dalam Al-Quran itu terpilih kata-katanya. Jadi pilihan sudah itu, ya, pilihan. Dan mungkin kalau misalkan sempat mampir gitu ya di YouTube, ada namanya Dr. Fadil Samrai, orang Irak itu, cerita, beliau ahli bahasa, dan cerita bagaimana bahasa Al-Quran itu dahsyat luar biasa gitu. Cuman sayang saja berbahasa Arab sih ya, belum ada yang mengindonesiakan. Nah, kembali ke Ramadan, berarti kalau misalkan Ramadan ada dalam Al-Quran, Ramadan itu spesial berarti. Itu karena memang tidak semuanya kata dituliskan dalam Al-Quran, enggak semuanya bulan juga gitu. Berarti ketika Ramadan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, berarti khusus itu. Nah, sehingga memang kita sebagai umat Islam dan kemudian kita terwarisi Al-Quran, maka rasa penasaran kita semakin bertambah mestinya ketika Allah menyebutkan Ramadan gitu. Nah, itu satu yang kemudian istilahnya kenapa kemudian kita harus menyambut Ramadan. Penjelasan lebih rincinya saya pikir nanti kita akan banyak kajian tentang Ramadan ya, baik itu tarawih Ramadan maupun nanti mungkin Ustadz Gufron juga saya pikir diminta untuk menyampaikan ini gitu ya. Satu yang berikutnya yang kemudian kita juga membuat harus bersiap diri. Kita semuanya tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Dan di antara rukun Islam yang katakanlah gini, kalau misalkan orang itu ada beriman dan mencoba untuk menyesuaikan diri dengan Islam gitu, maka sebetulnya ketika disebutkan rukun Islam yang ada adalah gini, bukannya semangat untuk menghindar dari rukun Islam itu gitu, tapi semangatnya adalah semangat melakukan, ya, semangat melakukan. Seperti umpamanya kalau ditanya haji itu rukun Islam, pertanyaan berikutnya adalah maukah menunaikan haji? Itu rata-rata mungkin sebagian besar kita mau gitu, mau haji gitu kan. Nah, sebagaimana mau haji, pengen haji, maka sebetulnya adalah puasa pun sama dengan itu. Ya, tentu rukun Islam yang 5 yaitu sholat katakanlah, itu juga mestinya mau sebagaimana mau haji. Zakat juga rukun Islam, maka sikap mental seorang mukmin muslim itu adalah mau juga menunaikan zakat. Yang disebut 5 itu semua orang yang kemudian bersemayam iman di dadanya, maka semuanya pengen melakukan itu, termasuk di dalamnya adalah saum, berpuasa gitu. Jadi bagi orang yang kemudian diam iman di dadanya, maka dia setiap yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu ingin melakukannya itu, ya. Sehingga bagi orang ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu maka ingin gitu, kapan ya berpuasa itu, tentu gitu, kapan ya berpuasa itu.
Kalau disuruh haji, kapan ya haji itu? Suruh zakat, kapan ya zakat itu? Suruh sholat, kapan ya sholat itu? Bukan kemudian menghindar dari rukun Islam itu. Gitu. Itu sikap mentalnya begitu, ya. Karena apa? Karena memang sikap mukmin yang benar itu adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan kemudian mentaatinya. Jadi itu yang membuat, oh, di bulan Ramadan itu ada puasa ya, gitu. Sedangkan puasa rukun Islam, berarti sebagaimana saya pengen haji, pengen sholat, maka puasa pun saya pengen. Seperti itulah sebetulnya. Sehingga ketika umpamanya, ketika akan dikabarkan, nanti bulan Ramadan ada puasa dan kemudian sekarang bulan Rajab, maka yang ada dalam diri kita itu adalah tadi kepengen itu, gitu. Bahkan kalau bisa disegerakan waktunya, itu dipercepat gitu, supaya Ramadan itu sampai kepada kita semuanya, gitu. Itu yang kedua, ya. Yang kedua tentang apa? Ada puasa, gitu ya. Ada puasa dan kemudian kita sebagai mukmin itu menginginkan itu, ya, menginginkan puasa itu. Nah, sehingga memang ada apa ya? Ada keinginan, dan sekarang ini masa-masanya persiapan, gitu. Masa-masa persiapan. Atau sebelum ke situ saya tambah deh, ya. Saya tambah di bulan Ramadan, gitu ya. Baik. Kita kalau bertemu dengan Ramadan, semakin menemukan karakteristik agama kita, agama Islam, gitu ya, bahwa agama Islam ini adalah agama yang mudah, agama yang mudah. Selalu kalau sesuatu tuh mesti ada jalan keluar. Saya sedikit cuplik saja, ya, yang kemudian kita nantinya sebagai muslim mukmin itu merasakan itu. Nah, ini saya bacakan hadis dari Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Apa artinya? Dari Abu Hurairah berkata bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya, siapa yang lupa, wa huwa shaimun, bahwa dia itu berpuasa, fa akala, dia makan, au syariba, dia minum, maka apa? Falyutimma saumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan saumnya, ya, saumnya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan makan dan berikan minum kepadanya. Nah, ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan karakter dari agama ini, gitu ya. Karakter agama itu mudah dilihat dari apa? Di antaranya ini, dan bukan satu dua, khususnya di awal-awal puasa. Ada yang begini nih, dia lupa puasa, makan minum sampai kenyang, kemudian sudah kenyang baru ingat ya, begitu kan? Nah, kalau seperti itu kondisinya enggak batal, maka disebutkan oleh baginda Nabi, maka
ya, falyutimma saumahu, sempurnakanlah sampai maghrib puasanya, gitu kan. Cuma jangan keterusan kan gitu ya, sudah lupa, aduh lupa nih, terusin akhirnya batalnya, bukan, tapi udah begitu puasa lagi, tutup lagi sampai kemudian maghrib tiba. Dan ini ya di awal-awal puasa, wabil khusus lomanya yang mohon maaf ya, yang apa namanya jarang puasa Senin Kemis atau puasa sunnah gitu ya, yang biasa puasa begitu, atau kadang-kadang justru karena biasa puasa ya itu. Oh, yang pentingnya adalah pelupa aja. Dan ini menunjukkan kalau misalkan terjadi itu apa namanya, kita mengenal, menemukan kejadiannya bahwa itu agama kita begitu ya. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan sesuatu yang mudah, tidak menginginkan yang sulit gitu. Nah, itu apa namanya? Dengan Ramadan nanti kita akan menemukan bahwa begitulah ajaran kita ini, gitu ya. Nah, berikutnya lagi yang menyangkut pentingnya kita Ramadan ini, saya bacakan di kitab Risalatul Ramadan, Risalah Ramadan menjelaskan. Dan kemudian ini ya, kan kalau sholat kelihatan gerakan kan ya, gerakan ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu kan. Zakat juga kelihatan memberikan sesuatu. Haji apalagi sampai harus ada apa, ada walimatus safar segala macam-macam kan gitu ya, kelihatan gitu. Banyak kalau di kampung tuh satu kampung antar semua ke bandara kan gitu kan. Nah, puasa ini memang ini enggak begitu gitu. Puasa ini enggak kelihatan. Jadi puasa itu enggak kelihatan. Kalau yang lain gerakannya jelas, kalau ini enggak kelihatan. Bahkan apa ya? Satu yang unggul dari puasa adalah kalau bisa puasanya enggak kelihatan puasa gitu. Ya, jangan ngelemes-lemes sendiri kata. Kalau Mas Ahmad lagi puasa nih kata gitu, enggak. Ya justru malah wah masih tegar. Gitu kan? Itu justru malah puasa begitu. Kenapa? Ini puasa ini memang kata penulis Risalah Ramadan ya, sebutkan bahwa was-saumu ibadatun ruhiyatun, itu bahwa berpuasa adalah ibadah ruhiyah, ibadah yang sifatnya batiniyah, nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan puasa itu gitu. Sehingga kalau misalkan kita praktek puasa berarti sebetulnya sedang melatih diri bagaimana kita ibadah tapi nggak kelihatan orang, ibadah tapi nggak kelihatan. Ini kalau yang lain-lain bisa nampak lah gitu. Walaupun tadi yang berzakat sedekah itu pakai tulisan hamba Allah, tetap aja panitia tahu, ya kan? Tulis hamba Allah padahal tahu panitia, oh dia gitu. Belum lagi mohon maaf ya, hamba Allah yang infaknya tapi kemudian sedekahnya untuk fulana binti fulan, fulan bin fulan, ya tahuan juga, oh situ keluarga itu paling gitu kan. Agak sulit apalagi ada panitia. Sekarang umpamanya kalau nggak panitia ngasih langsung ke orang yang bersangkutan, tahu juga orang bersangkutan kan gitu kan. Nah kalau puasa memang dikatakan ibadah ruhiyah gitu. Jadi kalau misalkan yang dilatih gitu ibadah puasa begini seperti ini, maka ini latihan untuk apa? Untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, itu kepentingannya. Dan ini tentu kalau misalkan kita bisa ibadah seperti ini enggak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, oh itu terlatih betul tuh.
Orang itu terlatih untuk melakukan ibadah tanpa harus dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kan gitu ya. Kalau yang lain agak, walaupun bisa juga gitu ya, orang yang kemudian terlihat ibadahnya ikhlas, bisa itu malahan mungkin lebih hebat orang kayak gitu kan. Kenapa? Karena memang tadi terlihat tapi kemudian menjaga hatinya supaya ikhlas, itu hebat gitu ya kan. Nah cuman memang peluangnya untuk tidak ikhlas itu ada besar gitu kan. Orang yang ibadah-ibadah yang terlihat tadi yang seperti itu tuh ada peluangnya gitu. Nah untuk yang berpuasa ini gitu ada juga, cuman memang itu kecil. Besarnya adalah ibadah-ibadah ruhiyah begitu. Ini latihan memang gitu. Sehingga insya Allah muslimin dengan adanya syariat puasa ini itu bisa terlatih, menempa diri, mendidik diri agar menjadi orang yang memang ibadah itu hanya karena Allah saja gitu ya. Nah itu yang berikutnya. Nah ini mungkin ibadah puasa ini gitu ya. Ibadah puasa ini kalau lihat dari redaksi ayat Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Ini yang kemudian kita menjadi apa? Menjadi ada kesan tersendiri ketika kita berpuasa. Kenapa? Memang puasa yang kita lakukan adalah ini praktek ibadah yang dijalankan juga oleh orang-orang terdahulu gitu, oleh orang-orang terdahulu. Jadi puasa ini adalah praktek ibadah yang apa istilahnya tuh, yang ada pada sepanjang zaman itu ya. Itu ibadah puasa itu. Makanya nanti hampir dipastikan bagian atau dipastikan bahwa seluruh umat gitu ya, bahkan mohon maaf seluruh ajaran itu ada puasanya gitu. Ya ada puasanya, tapi konteks ini adalah memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya praktek saum ini, puasa ini adalah memang jenis ibadah, bentuk ibadah yang kemudian ada pada semua suku, golongan, bangsa ya, dari mulai dulu sampai sekarang begitu ya. Itu kurang lebih dari generasi ke generasi itu adalah begitu ya, kurang lebih berpuasa itu. Sehingga ketika menjalankan ini, ketika kita berpuasa, bukan kita doang kok, orang sebelum juga diwajibkan berpuasa begitu ya, ada kesan begitu ya ibadah berpuasa itu. Saya pikir itu barangkali ya sementara untuk keutamaan kenapa harus kita sambut. Satu lagi deh ya, satu lagi, bahwa kemudian ya, bahwa as-saumu nisfus sabri ya, as-saumu nisfus sabri. Kita semuanya tahu sabar itu memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan puasa itu ya, puasa itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfus sabri. Saum itu adalah separuh dari sabar.
gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kita berpuasa, itu sesungguhnya adalah sedang mencoba melatih diri kita untuk bersabar. Dan pada giliran nanti, gitu kan, giliran nanti Allah akan berikan balasan untuk orang-orang yang bersabar itu, gitu. Memberikan balasan, dan diantara balasan keutamaan adalah Allah membersamai orang-orang yang sabar itu. Itulah kurang lebih ya. Nah, selanjutnya berarti setelah kita tahu keutamaan dari puasa kayak apa, Ramadan kayak apa, itu kan kita bertanya selanjutnya, untuk bisa mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan dengan puasa, ibadah yang khususnya puasa, ada qiyamul lail dan sebagainya, ada tarawih dan sebagainya, itu bagaimana harusnya? Itu pertanyaan kita, ini yang kemudian jadi tema. Jadi kita, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita benahi, gitu, supaya memang kita mendapatkan keutamaan dari Ramadan dan puasa itu. Itu karena apa? Karena memang kurang lebih beginilah, kalau misalkan kita coba dekatkan dengan beberapa kegiatan. Contohnya gini, seorang petinju itu kalau misalkan bertarungnya 12 ronde, tapi di latihannya itu ratusan ronde. Itu kurang lebih ya, untuk bertarung. Dulu kenal banget Elias Pikal, dulu kita punya juara dunia Elias Pikal itu, untuk ronde cuma 12 itu latihannya ratusan ronde. Artinya memang berarti pertarungan itu ditentukan oleh persiapannya, gitu ya. Sehingga dari itu kita bersiap. Atau kita pernah lihat kan lompat jauh tuh ya, yang 9 meter, 10 meter, itu dia aba-abanya tuh jauh sekali. Ini cuma 9 atau 10 gitu, ininya bermeter-meter ke sana gitu kan, untuk bisa loncat gitu, seperti itu. Dan ilustrasi begitu bisa mendekatkan lah begitu, bahwa kemudian untuk kita bisa menggapai, memperoleh keutamaan di bulan Ramadan itu adalah, nah, apa persiapannya? Karena ini penting juga untuk kita persiapkan, persiapan lebih matang. Insya Allah mudah-mudahan kita akan dapatkan. Ya, nah, persiapan apa yang bisa lakukan? Pertama yang bisa kita siapkan menghadapi Ramadan nanti adalah ya, i'dadun nafsi li syahri Ramadan al-mubarak. Persiapan diri untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Yumkinu i'dadun nafsi li syahri Ramadan al-mubarak bi turuqin adidatin. Ya, untuk persiapan diri menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah itu dengan berbagai cara, gitu kan. Kemudian yang pertama adalah al-i'dadur ruhi. Pertama adalah persiapan ruhani, persiapan mental kita. Apa itu? Pertama adalah ta'jizul wa'yi wa ta'ati lillahi ta'ala. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran. Harus meningkat sadar kita, gitu. Wa ta'atu lillahi ta'ala, dan taat kepada Allah. Ini yang perlu kita tingkatkan ketika menyambut bulan Ramadan. Tingkatkan kesadaran kita, wahyu kita, bahkan sampai kalau bisa nih ya, kita baca-baca lagi teorinya, gitu ya, supaya ketika sampai bulan Ramadan itu sudah lumayan gitu. Kalau sekarang sudah banyak ya, banyak YouTube, banyak apa gitu tentang Ramadan, udah dilihat saja itu. Kenapa? Karena penting ta'jizul wa'yi wa ta'ati lillahi ta'ala, meningkatkan wahyu kita, gitu ya. Gimana keutamaannya, gimana caranya, terus gitu. Itu kita kita baca itu, kesadaran bahwa kemudian akan ada nanti bulan Ramadan. Dari mulai sekarang sudah dikasih aba-aba gitu, kasih tanda, bentar lagi Ramadan. Ke siapa? Ke jiwa kita, gitu ya. Sampaikan ke kita, bicara sama kita, dar, gitu kan, bentar lagi Ramadan, ayo, gitu kan.
bentar lagi Ramadan. Kemudian tingkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Gitu kan? Itu yang pertama kita harus lakukan. Tingkatkan kesadaran kita. Bahkan kalau pakai istilahnya law of readiness, hukum kesiapan, maka semakin siap semakin bagus gitu. Sekarang ini kurang lebih pada masa pengkondisian, kondisikan kita bahwa kemudian lagi bentar Ramadan gitu. Dari mulai sekarang, bahkan dari bulan Rajab ini sudah kita siapkan gitu kan. Dengan apa? Berdoa kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dari mulai sekarang sebetulnya dalam rangka prakondisi itu, supaya ketika nanti sampai itu sudah siap. Sekarang, dari mulai sekarang persiapkan itu. Kenapa? Karena memang semakin siap maka semakin insya Allah memperoleh manfaat nanti bulan Ramadan. Itu satu. Yang kedua dalam rangka mempersiapkan ruhnya adalah qiraatul Qur'anil Karim wa fahmu tafsirihi. Ya, kita baca Al-Qur'an yang berkenaan dengan Ramadan wabil khusus, wa fahmu tafsirihi, dan kemudian kita baca tafsirnya. Gitu kan? Kemudian yang ketiga, ta'ammalu wa tafakkaru fi dzunubi wal istighfar. Gitu. Nah, kita upayakan sebelum masuk Ramadan, ya, upayakan bahwa kita salah, dosa, iyalah itu bagian dari kita, ya, nggak mungkin lepas dari itu. Tapi kemudian apa? Kita berupaya penuh agar kemudian sebelum masuk Ramadan itu berkurang kadar kesalahan kita. Bahkan kalau misalkan biasa kita lupa dan sebagainya, dosa, ya sudah, kita mikir bentar Ramadan nih, kita kuranginlah dosa kita, begitu ya. Ya, tapi bagusnya tuh kalau misalkan sadar kita kemudian itu dosa, aduh bagus sebetulnya. Tinggal kemudian sikap kita untuk mengurangi itu. Gitu kan? Karena apa? Karena memang nanti sampai bulan Ramadan itu kita udah bersih dengan istighfar, ya. Sekarang ini istighfar banyak-banyak, begitu kan? Nah, salah dan istighfar. Kemudian yang keempat berikutnya adalah ziyadatul ibadat as-sunniyah, ya, mithlu salati was sadaqati was saum. Berbanyaklah ibadat yang sunnah, ya, seperti salat, sedekah, saum nih untuk sebelum Ramadan. Di antaranya kalau misalkan ikutin bagaimana mengikuti baginda Nabi, itu kan baginda Nabi kan banyak puasa. Bahkan sampai Sya'ban itu sebulan penuh, ya, berpuasanya. Bulan Sya'ban itu Rasulullah begitu persiapannya. Cuman hari terakhir Sya'ban saja beliau nggak berpuasa untuk membedakan antara ini bulan Sya'ban, besoknya Ramadan gitu. Ya, sehari terakhir aja gitu. Sehingga kalau misalkan umpamanya Bapak bisa sanggup begitu, udah, ya, silahkan. Paling tidak umpamanya Senin Kemis, kemudian Ayyamul Bid kan lumayan tuh. Ya, Senin Kemis aja sudah 8 hari tambah 3, udah 11 hari, lumayan. Separuh dari bulan Sya'ban kita sudah puasa. Sehingga masuk bulan Ramadan udah nggak lemes lagi. Ya kan? Biasanya di bulan Ramadan, wah, hari pertama udah, ya kan, gitu kan, masjid habis zuhur banyak yang tidur, ya kan, itu kan. Karena puasa. Kenapa? Karena nggak terlatih. Nah, untuk itu apa? Latih puasa, gitu kan. Ya, ini dalam rangka Ramadan. Itu disebut al-i'dadur ruhi. Jadi persiapan ruhiyah kita itu, ya. Tadi apa tadi? Menumbuhkan, meningkatkan kesadaran, ketaatan, terus baca berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan puasa, kemudian kita bersihkan kesalahan kita dengan istighfar, dan kemudian kalau ada peluang dosa ya udah tinggalkan, jangan kemudian kita lakukan, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah
tambah ibadah kita dengan yang sunnah seperti salat, sedekah dan berpuasa. Kemudian itu bagian yang pertama. Yang kedua adalah al-i'dadul badani, ya, atau al-i'dadul jasadi, boleh begitu. Apa itu? Tahsinus sihah bitamarin wa riyadah wal ghidha al-mutawazin, gitu kan. Yang berikutnya adalah perbaikilah kesehatan kita, latihan, olahraga, makan yang bagus, gitu ya, makan yang sehat, gitu, supaya ketika masuk Ramadan, udah, ya. Ini sebenarnya berkenaan dengan puasa lebih bagus nih. Jadi apa namanya, puasa memang mempersiapkan ruhiyahnya juga, termasuk adalah fisiknya. Kemudian, ya. Sampai kemudian tanzimun naum, ya, ini luar biasa ini ya, ngasih sarannya, menertibkan tidur, ya, menertibkan tidur itu, ya. Jadi bahkan sampai kemudian litahqiqi aqsal istifadati minal waqti fil ibadah. Jadi kalau bisa jaga tidur atau atur tidur supaya kita bisa manfaatkan waktu itu untuk ibadah, gitu kan. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga supaya dapat semua ini. Yang ketiga berkenaan dengan yang pertama, gitu kan. Ini masalah apa? At'imah, masalah makanan. Al-at'imah ghairu sihiyah. Jangan sampai apa namanya, kita makan yang enggak menyehatkan. Nah, kemudian yang keempat adalah wad'u khutatin li idaratit tawattur. Jadi kalau bisa kita udah mulai atur waktu kita, gitu kan, atau ada penjadwalan begitu. Luar biasa nih, keren memberikan ininya. Nah, berikutnya al-i'dadun nafsi. Kalau itu adalah ruhi, ya, nafsi ini lebih kepada emosional, ya, emosional. Apa itu? Ta'jizu sabri wa thabat, ya, meningkatkan kesabaran, ya, meningkatkan kesabaran. Ini mirip dengan yang pertama sebetulnya, ya, meningkatkan kesabaran, latihan begitu. Kemudian yang kedua meningkatkan al-wa'i, lagi kesadaran bi ahamiyati syahri Ramadan, dengan pentingnya bulan Ramadan. Itu harus dimulai sekarang, jangan kemudian nanti, ya, bisa terlambat, ya, mumpung masih jauh, ya. Kemudian meningkatkan tawasul ma'al ailah wal asdiqa, meningkatkan interkomunikasi, interaksi hubungan dengan keluarga dan kerabat, dengan teman-teman, ya. Sekarang Masya Allah udah banyak WA ini, ya, bisa berhubungan, ya, untuk ini, kuatkan itu semua, begitu katanya. Berikutnya al-i'dadul istima'i, ya, al-i'dadu al-istima'i, persiapan sosial, ya, persiapan sosial. Yang pertama adalah wad'u khuttatin lil musyarakati ma'al akharin. Ini kita menetapkan rencana khuttah, langkah-langkah begitu, rencana lil musyarakati ma'al akharin, untuk musyarakah itu kerjasama dengan orang lain, gitu, ya. Ini sudah mulai kelihatan, ya. Sekarang sih biasanya suka ada, ya, kerja bakti untuk apa? Untuk Ramadan, beres-beres rumah dan sebagainya, kan? Gitu biasanya ada tuh. Kemudian yang kedua, kemudian al-musyarakatu fil ansyitati diniyah wal istima'iyah. Kemudian kita bekerja sama dalam program-program keagamaan dan kemasyarakatan, gitu, ya, di persiapan
persiapan masyarakat sosial itu begitu. Sehingga ketika masuk ke Ramadan ini sudah biasa berinteraksi di antara kita gitu. Ya. Bahkan kalau misalkan udah berapa keluarga itu bulan Ramadan biasanya ngumpul bareng-bareng saling meminta maaf dan sebagainya begitu kan sebelum Ramadan datang biasanya. Ya kan gitu kan, atau sesama angkatan ya. Gitu ngumpul bareng sebelum Ramadan datang gitu. Nah ini di antara nomor 3 nih, ini sih jelas yang tadi disebutkan. Ta'jizur rawabit ma'ala ilati wal asdiqa, meningkatkan ikatan. Kalau tadi sekedar berinteraksi, lalu ikatan rawabitnya tuh, ikatan dengan keluarga dan teman. Itu ya. Kemudian nih yang terakhir deh ya, yang terakhir adalah al-musyarakatu fid durusi wal munaqashat ad-diniyah, saling bekerja sama bareng begitu fid durusi wal munaqashati ad-diniyah, dalam belajar dan berdiskusi masalah agama gitu ya. Dan ini kenapa? Karena memang perlu bareng-bareng. Nanti mudah-mudahan Ustaz Gopron barangkali kesempatan lain bercerita tentang Ramadannya kayak apa, supaya kita secara teori itu insyaallah cukup ya, cukup untuk masuk bulan Ramadan. Kalau sekarang sih insyaallah nggak kesulitan ya, karena banyak orang-orang sudah bikin konten tentang Ramadan dari mulai ngapain-ngapain dulu banyak banget. Intinya adalah kemudian siapkan hari-hari ini, bulan Rajab ini, bulan Sya'ban berikutnya untuk masuk bulan Ramadan ya begitu. Ya boleh juga sih persiapan buat Idul Fitrinya, kejauhan ya kan, buat pulang kampung. Yang jelas sekarang persiapan Ramadan aja dulu ya begitu ya, persiapan semua hal. Allahu a'lam, barangkali ya mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan nanti sudah siapannya sudah bagus gitu ya, sudah bagus. Jadi roh jiwa kita persiapkan, teori kita persiapkan, mal juga kita persiapkan, semua hal yang berkaitan dengan Ramadan kita persiapkan. Bahkan kalau misalkan ada beberapa orang tuh menyusun rencana tuh, umpamanya mau khatam Quran berapa kali ya kan, mau tarawih di masjid semuanya gitu ya. Kalau misalkan tarawih di masjid semua, umpamanya kalaupun katakanlah mau kerja gitu kan, tapi tetap mau tarawih itu apa gitu, itu rencana. Kenapa? Karena memang siapa tahu paling wabil khusus tuh 10 hari terakhir tarawih, dari mulai maghrib sampai kemudian sampai terakhir kalau bisa. Kenapa? Karena memang bisa jadi malam-malam tadi adalah malam Lailatul Qadar yang kemudian itu bernilainya luar biasa begitu. Itu nggak boleh ketinggalan itu kan. Intinya adalah khutoh, ada perencanaan ya, rencana itu semuanya gitu. Mudah-mudahan membantu kita semuanya sehingga bulan Ramadan penuh dengan kesiapan, law of readiness, hukum kesiapan. Semakin siap insyaallah semakin kita dapat, paling tidak nawaitunya itu ya di dalam diri kita sudah tertanam. Saya mau siap-siap masuk bulan Ramadan. Itu saja barangkali bapak-bapak dan kemudian teman-teman semuanya yang kesempatan hadir kali ini, persiapan bulan Ramadan yang kemudian diamanahkan saya, mudah-mudahan memberikan jawaban, paling tidak memberikan informasi awal. Selanjutnya mah insyaallah bisa bertanya kepada narasumber lainnya atau program media sosial yang luar biasa sudah tentang bulan Ramadan ini. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.